baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan perjanjian kita masing-masing. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat yang terlebih sekali. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang Bapak mengecek kehadiran kita dulu. Udah hadir semua? Sudah, Pak. Oke, dengarkan dulu nama masing-masing. Citra, Hadir, Pak. Desester, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Fornina. Hadir, Pak. Kita udah ada semua. Maka sekarang siapkan dulu peralatan belajar kita semua. Buku sama pulpen coba dicek dulu masing-masing. Bagaimana, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan, siapa yang memimpin kita memimpin lagu? Saya, Pak. Silakan. Silakan berdiri. Pancasila, aku bertumbuhmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sekarang kita melanjutkan Teku PPK. PPK, Delegeros Nasionalis Mandiri Gotong Royong Identitas. Sekarang Bapak bertanya mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Tentang bangun ruang. Bagus. Apa yang kalian tahu tentang bangun ruang? Saya, Pak. Silakan. Menghitung volume kubus dan balok. Siapa yang tahu volume kubus dan balok? Saya, Pak. Oke, Steven. Kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Bagus. Berarti rumus daripada kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Sedangkan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Sekarang yang kita pelajari adalah masih di dalam bangun ruang, yaitu mengenai tabung. Itu kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita sampai di situ, kita dulu melihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa kita baca? Bisa. Bisa. Mari kita membaca bersama-sama. Silakan. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat menemukan volume tabung dengan tepat. Serta dapat menyajikan hasil perhitungan volume tabung dengan baik dan percaya diri. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita tepu fokus. Tepu fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Kita lanjut pada video pembelajaran. Semua memperhatikan di depan agar kita fokus melihat bagaimana cara menghitung volume tabung. Di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang kedua. Bangun ruang kita yang kedua yaitu tabung. Kali ini kita akan belajar mencari volume tabung. Sebelum kita mencari volume tabung, kita harus mengingat beberapa hal, yaitu jika diameter atau disingkat dengan D atau jari-jari disingkat dengan E kelipatan 7, nilainya kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42.
49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, dan seterusnya yang merupakan nilai kelipatan 7 ya. Ingat ya, kelipatan 7. Maka V-nya sama dengan 22/7. Jadi kalau diameter atau jari-jarinya kelipatan 7, maka V-nya 22/7. Kemudian kalau dia bukan kelipatan 7, maka V-nya 3,14. Jadi ini diingat ya. Ketika nanti kita di dalam soal tidak menemukan jari-jari atau diameternya, maka cara mencari jari-jari yaitu bisa kita cari dengan D bagi 2 atau diameter dibagi 2. Jadi nilai diameter dibagi dengan 2. Sedangkan diameter, cara mencarinya yaitu 2 kali jari-jari, karena nilai diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Nah, semua ini harus kalian ingat dulu, harus ingat dan hafal ya. Kali ini kita belajar tentang cara mencari volume tabung. Untuk mencari volume tabung, rumus yang kita gunakan yaitu volume tabung sama dengan V kali R pangkat 2 kali T, di mana T itu adalah tinggi tabung. Ingat ya, T itu adalah tinggi tabung. Kemudian R kuadrat atau R pangkat 2 itu sama dengan R kali R atau jari-jari kali jari-jari. Maka volume tabung jadi kita uraikan seperti ini. Volume tabung sama dengan V kali R kali R kali T, tinggi tabung. Jadi rumus yang pertama dan kedua itu sama saja, jadi harus dihafal. Kalau sudah ingat, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 30 cm dan tingginya 22 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik cm. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama ada ya diameter. Diameternya 30 cm. Dari diameter kita cari dulu jari-jari, karena jari-jari belum diketahui. Jadi jari-jari adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Jadi jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Nilai diameter 30, jadi 30 bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15 cm. Nah, 15 cm ini kelipatan 7 atau bukan? Ya, 15 bukan kelipatan 7, maka V-nya sama dengan 3,14. Bentar. Selanjutnya yang diketahui adalah tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 22 cm. Yang ditanya apa? Volume kaleng roti tersebut adalah titik. Jadi yang titik itu yang belum diketahui adalah yang ditanya. Yang ditanya volume tabung atau volume tabung. Langsung kita masukkan rumus volume tabung yaitu V kali R kali R kali T. Nah, sekarang kita langsung masukkan nilainya. V 3,14. Jari-jari 15 kali 15 kali tinggi tabung 22. Sekarang kita kalikan yang gampang-gampang dulu lah. 15 kali 15 dulu. Berapa? Ya, 15 kali 15 225. Jadi 3,14 kali 225 kali 22. Nah, sekarang kita 225 kali 22 dulu. 4.950. Nah, sekarang mari kita kalikan 3,14 dikali 4.950 yaitu 15.543 cm3. Itulah pembelajaran kita kali ini tentang mencari volume tabung. Kalau belum paham, tonton videonya sampai kalian paham dan ingat rumus serta apa yang perlu diketahui dalam mencari volume tabung. Oke, anak-anak. Sudah kita melihat videonya? Sudah. Sebelum kita melanjutkan, sekali lagi terfokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, sekarang Bapak bertanya. Pernahkah kalian melihat benda yang di rumah yang berbentuk tabung tadi? Pernah? Pernah. Coba disebutkan, apa itu? Kaleng susu. Kaleng susu, apa lagi? Kaleng roti. Kaleng roti, apa lagi? Celengan. Tempat minuman. Tempat minuman kaleng, apa lagi? Masih ada? Banyak lagi yang seperti ini. Ini tempat kue kering. Ini berbentuk tabung. Sekarang
yang kita lakukan setelah ini adalah bagaimana kita mengukur benda ini atau tabung ini untuk mencari berapa diameternya, berapa jari-jarinya, berapa tingginya, dan berapa volumenya. Bagaimana caranya? Ini perhatikan, Bapak kasih contoh sebelum kita membagikan ke masing-masing kelompok. Ini yang pertama kita lakukan, nanti kita mengukur diameter. Kalau dia hanya setengah dari itu disebut dengan jari. Sementara tingginya adalah tinggi benda itu sendiri. Lihat di sini ada nomor di situ dari nomor 1 cm sampai ini sampai 30 cm. Di situ nanti kita lihat berapa tingginya, berapa diameternya. Sehingga nanti setelah kita tahu diameter, baru kita mencari jari-jari seperti pada rumus tadi yang telah barusan kita menonton. Habis itu kedua, bisa kita menggunakan tali seperti ini, benang. Benang ini mengukur yang namanya selimut tabung. Selimut tabung. Bisa juga mengukur diameternya. Kalau kita kesulitan membagi diameternya mencari jari-jari, maka kita mengukur dengan benang, kita bagi dua, maka setelah itu kita akan mengukur pada sentimeter. Bagaimana, sudah paham kita sampai di situ? Sudah. Sekarang kita membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan membuat kelompok. Ini nanti apa gambar yang ada di sini di LKPD kita. Di situ nanti bendanya kita sesuaikan, dan itu nanti masing-masing kelompok yang kita kerjakan. Setiap kelompok nanti mendapatkan benda tabung ini 2, sehingga dengan yang berbeda ukuran. Itu nanti kerjaan kita untuk mengukur. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 berarti ini toples namanya. Kelompok 3 ini celengan bekas, ada yang besar, ada yang kecil. Ini nanti kita ukur. Waktu kita 20 menit. Sepakat? Sepakat. Hasil dari sini, hasil dari sini, hasil dari sini, juga di sini. Bisa berbicara lebih bagus, tanya di mana ukurannya, berapa ukurannya, bisa keluar suaranya. Bisa keluar suara. Sambil bertanya jawab boleh, silakan. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil perhitungannya masing-masing. Silakan. Silakan dibacakan. T artinya 16 cm, D artinya 14 cm, L artinya jari-jari 2 meter per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 cm. N artinya pi 2 per 2 per 7. Volume pi kali R kuadrat kali tinggi sama dengan 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 16
sama dengan 22 kali 7 kali 16 sama dengan 194 kali 16 sama dengan 2464 cm kubik. Udah lihat semua? Sudah, Pak. Silakan tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Destis. Nilai pi ada dua, yaitu pi 22/7 dan 3,14. Bagaimana penggunaannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Pi 22/7 digunakan apabila nilai diameter atau jari-jari kelipatan dari 7. Sedangkan pi 3,14 digunakan apabila diameter atau jari-jari bukan kelipatan dari 7. Itu sudah benar. Tepuk tangan. Kelompok 3 dipersilakan. Sama dengan 28 cm. D artinya diameter sama dengan 11 cm. R sama dengan jari-jari. 2 D dibagi 2 sama dengan 11/2 sama dengan 5,5. N artinya pi 3,14. Volume tabung pi kali R kali T sama dengan 3,14 kali 5 kali 5 kali 28 sama dengan 2,659,58 cm kubik sama dengan 2659,6 cm kubik. Oke. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Silakan. Dari kelompok 1. Apa rumus luas alas tabung? Ada bisa menjawab kelompok 3? Saya, Pak. Silakan. Formina. Rumus luas alas tabung adalah pi kali R kali R. Bagus. Oke, tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Dengan video pembelajaran kita dan alat peraga kita bisa membantu kita dalam memahami materi secara cepat? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih buat anak-anak kami. Semoga ke depan kita akan menggunakan model pembelajaran seperti ini terus untuk membantu kita dalam pembelajaran. Ini kesimpulan. Bapak baca kesimpulannya. Tabung adalah bangun ruang yang berbentuk dari 3 bidang sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran, selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan sisi atap berbentuk lingkaran. 2. Rumus tabung adalah T sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, atau Pi 22/7 atau nilainya 3,14. 22/7 jika diameter atau jari-jari kelipatan 7, misalnya 7, 14, 21, 28, 35, 42, yang lain berapa? 49, terus 66, 63, 70, dan seterusnya. Nomor Pi nilai 3,14 jika diameternya atau jari-jari bukan dari kelipatan 7, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bukan kelipatan dari angka 7. Untuk mencari jari-jari dan diameter, mencari jari-jari seperti yang tadi adalah R sama dengan D per 2 dan D
diameternya kalau kita hanya mengetahui jari-jari, diameternya tidak kita ketahui, maka rumusnya 2 kali R. Oke, udah paham itu? Sudah. Baik. Bapak mengharapkan supaya kalau kita nanti pulang di rumah, catatan-catatan kita menghafal di rumah. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bernyanyi lagu daerah. Mari kita bernyanyi Unung Kauko. Ya keirong sinodera 3 ya. Ya keirong sinodera. Oke, silakan duduk. Sebelum kita pulang, kita berdoa, dan sebelum itu dulu Bapak memberitahukan untuk pelajaran kita minggu depan adalah mengenai bangun ruang, masih dibangun ruang, masih ditabung, mengenai menghitung selimut tabung. Oke, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang berkata di atas kerajaan surga. Amin. Silakan. Baik. Sampai sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan kita pulang di rumah kita masing-masing. Ingat, jangan berantem di jalan, jangan membuli teman, sehingga kita sampai di rumah di tujuan dengan selamat. Siapa yang menyiapkan kita? Selanjutnya, siap dan mulai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan pulang.